Suamiku menikahiku hanya untuk rencana balas dendam. Setelah aku tahu semuanya, aku memutuskan untuk pergi. Tapi kenapa setelah aku menghilang dia baru menyesal dan ternyata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah kafe yang remang-remang, Anya, seorang penulis lepas dengan mata sendu dan rambut sebahu yang selalu tergerai, tengah asyik dengan laptopnya. Secangkir latte art menghiasi meja kecilnya, namun perhatiannya tak tertuju padanya. Ia tenggelam dalam dunia hayalannya, merangkai kata demi kata untuk novel terbarunya. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi menjulang di atasnya. Anya mendongak, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri Bram. Rambutnya yang sedikit berantakan menambah pesona wajahnya yang sempurna. Mata tajamnya, yang seakan mampu menembus jiwa, menatapnya dengan intensitas yang membuat Anya merasa tersipu. Jas mahal yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan aura ketampanan dan karisma yang begitu kuat. Bram, CEO muda perusahaan teknologi ternama, memancarkan aura keberhasilan dan kecerdasan yang memikat. Anya, yang biasanya tak mudah terkesan, merasa luluh seketika. "Maaf, tempat ini sudah penuh?" tanya Bram, suaranya rendah dan berat, seperti musik yang menenangkan. Anya hanya mampu mengangguk, terpesona oleh pesona yang terpancar dari pria di depannya. Ia merasa seperti tokoh dalam novelnya sendiri, terperangkap dalam jalinan cerita yang tak terduga. "Tidak apa-apa," Bram tersenyum, senyum yang mampu membuat Anya merasa melayang. "Saya Bram. Boleh bergabung?" Anya, yang biasanya lugas dan percaya diri, mendadak gugup. "Anya," jawabnya terbata, jari-jarinya gemetar saat ia menutup laptopnya. Ia merasa pipinya memerah, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah perkenalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perkenalan dengan pria sempurna yang langsung mencuri hatinya. "Senang bertemu denganmu, Anya," kata Bram, menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia memesan kopi, dan percakapan pun mengalir. Anya menemukan dirinya terhanyut dalam percakapan yang cerdas dan menarik. Bram berbicara tentang visi dan misinya, tentang impian dan cita-citanya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyela dengan pertanyaan yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Anya merasa terhubung dengannya, merasa bahwa mereka memiliki kesamaan pandangan dan nilai-nilai hidup. Namun, di balik pesona Bram yang sempurna, Anya merasakan sesuatu yang ganjil. Sebuah kejanggalan yang tak mampu ia artikan. Apakah ini hanya perasaan cemas yang berlebihan? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria tampan yang telah mencuri hatinya ini? Pertanyaan itu bergema di benaknya, menimbulkan benih-benih keraguan di tengah rasa jatuh cinta yang begitu mendalam. Malam itu, aula pernikahan dipenuhi gemerlap cahaya lilin dan kristal. Musik waltz mengalun lembut, menciptakan suasana romantis yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Anya, dalam balutan gaun pengantin putih berkilauan, terlihat seperti bidadari. Namun, di balik senyumnya yang dipaksakan, sebuah ketakutan menggigit hatinya. Ia melirik Bram, suaminya, yang berdiri tegap di sampingnya, wajahnya tampan namun matanya dingin dan jauh. "Kau cantik, Anya," bisik Bram, suaranya terdengar hampa, tanpa sedikit pun kehangatan. Anya merasakan sentuhan tangannya yang dingin di pinggangnya, seperti es yang menusuk tulang. "Terima kasih," jawabnya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia berusaha tersenyum, namun bibirnya terasa kaku. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata.
Di balik gemerlap pesta, sebuah rahasia kelam tersimpan rapat. Bram, di balik topeng kesempurnaannya, menyimpan dendam yang membara terhadap keluarga Anya. Keluarga yang telah merenggut segalanya dari keluarganya bertahun-tahun lalu, menghancurkan bisnis mereka hingga jatuh bangkrut, meninggalkan mereka dalam kemiskinan dan keputusasaan. Dendam itu telah menjadi racun yang menggerogoti jiwanya, menggerogoti hatinya hingga menjadi kosong dan hampa. "Aku mencintaimu," kata Bram, suaranya terdengar seperti bisikan angin malam yang dingin. Namun, Anya tak merasakan sedikit pun cinta dalam ucapan itu. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan ketakutan yang mencekam. "Benarkah?" tanya Anya, suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia meragukan setiap kata yang keluar dari mulut Bram. Apakah ini cinta? Atau hanya sebuah tipu daya? "Tentu," jawab Bram, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang terlihat begitu palsu dan dingin. Anya melihat kilatan kebencian di matanya, kebencian yang tersembunyi di balik topeng cinta yang ia kenakan. Saat mereka bertukar cincin, Anya merasakan sentuhan dingin cincin itu di jarinya, seperti sentuhan kematian. Ia merasa terkurung dalam jebakan yang telah lama disiapkan oleh Bram. Pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari tragedi yang akan menghancurkan hidupnya. Di tengah tawa dan ucapan selamat para tamu, Anya merasakan kesunyian yang mencekam. Ia sendirian, terjebak dalam permainan berbahaya yang telah dirancang oleh suaminya sendiri. Permainan yang dipertaruhkan dengan dendam yang membara dan sebuah cinta yang palsu. Permainan yang akan menentukan nasibnya, dan mungkin, nasib keluarganya. Mentari pagi menerobos celah tirai, menerangi kamar mewah yang terasa begitu dingin dan kosong. Anya terbangun dengan perasaan hampa yang mencengkeram hatinya. Rumah besar ini, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan rumah tangga, terasa seperti penjara emas yang megah. Di sampingnya, Bram tertidur pulas, wajahnya tegang dan dingin, bahkan dalam tidurnya pun ia tampak jauh dan tak terjangkau. Anya bangun perlahan, menghindari sentuhan Bram yang dingin. Ia berjalan ke jendela, menatap taman yang indah namun terasa begitu sepi, seperti cerminan hatinya. Pernikahan mereka, yang dulunya dirayakan dengan pesta megah, kini hanya menyisakan kesunyian yang mencekam. "Bram," bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengulurkan tangan, ingin menyentuh rambut Bram, namun ragu-ragu. Tangannya terhenti di udara, merasa takut akan kebekuan yang akan diterimanya. Bram mengerang, membalikkan badan, dan kembali tertidur. Anya menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mengancam tumpah. Ia tahu, kata-kata tak akan mampu menembus tembok es yang telah dibangun Bram di antara mereka. Suatu sore, ketika Bram pulang dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya, Anya memberanikan diri untuk berbicara. "Bram," suaranya bergetar, "kita perlu bicara." Bram melempar kunci mobilnya ke atas meja, suaranya terdengar kasar. "Apalagi? Kau selalu punya masalah." Aku merasa kita semakin jauh," kata Anya, suaranya terisak. Air mata mengalir di pipinya, membasahi pipinya yang pucat. Bram menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. "Jauh? Kau yang membuat jarak di antara kita," katanya, suaranya dingin dan tanpa ampun. "Kau tak pernah mengerti aku." "Aku mencoba, Bram," kata Anya, suaranya semakin terisak. "Aku selalu mencoba untuk mengerti." Bram menoleh, tatapannya tak lagi dingin, namun penuh dengan kesedihan yang terpendam. Aku tak tahu lagi harus bagaimana," bisiknya, suaranya terdengar lemah. "Aku hancur, Anya, dan aku tak tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki semuanya."
Anya mendekat, mencoba meraih tangan Bram. Namun, Bram menarik tangannya, menciptakan jarak di antara mereka. Anya merasakan hantaman kesedihan yang luar biasa. Pernikahan mereka, yang tampak sempurna dari luar, kini hancur berkeping-keping. Kehampaan dan kesedihan menyelimuti mereka, menenggelamkan mereka dalam kesunyian yang mencekam. Harapan untuk memperbaiki segalanya terasa begitu tipis, seperti debu yang berterbangan di angin. Hujan deras mengguyur kota, mencerminkan badai yang tengah berkecamuk di hati Anya. Suasana di dalam rumah mewah itu terasa mencekam, berbeda jauh dari kemewahan yang tampak dari luar. Bram sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, memberikan Anya kesempatan untuk menggali lebih dalam rahasia yang selama ini ia curigai. Dengan tangan gemetar, Anya kembali membuka laptop Bram. Kali ini, ia lebih sistematis. Ia mencari kata kunci tertentu, menelusuri setiap folder dan file dengan teliti. Ia seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan, dengan Bram sebagai tersangka utamanya. Ia menemukan sebuah folder tersembunyi, dilindungi oleh password yang rumit. Setelah beberapa kali percobaan, ia berhasil membobolnya. Di dalam folder itu, tersimpan berkas-berkas yang lebih detail dan mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Ada email-email yang menunjukkan percakapan Bram dengan seseorang yang disebut Pak Tua, seorang tokoh berpengaruh yang diduga terlibat dalam rencana balas dendamnya. Ada juga dokumen-dokumen keuangan yang menunjukkan bagaimana Bram secara sistematis menghancurkan bisnis keluarga Anya, menggunakan berbagai cara yang licik dan terselubung. Anya menemukan rencana detail yang terstruktur rapi, dengan timeline yang jelas dan langkah-langkah yang terukur. Bram telah merencanakan semuanya dengan sangat cermat, seolah-olah ia sedang memainkan sebuah permainan catur yang rumit, dengan Anya sebagai bidak yang tak berdaya. Ia membaca tentang bagaimana Bram memanfaatkan pernikahan mereka sebagai alat untuk mendekati keluarga Anya, untuk mendapatkan akses dan informasi yang dibutuhkannya. Ia membaca tentang bagaimana Bram memanipulasi situasi, menciptakan konflik, dan menghancurkan reputasi keluarga Anya secara perlahan. Anya menemukan foto-foto yang menunjukkan pertemuan rahasia Bram dengan beberapa orang, pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia juga menemukan bukti-bukti transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi-transaksi yang menunjukkan aliran dana yang besar ke rekening-rekening yang tidak dikenal. Sebuah rekaman suara juga ditemukan, rekaman percakapan telepon antara Bram dan Pak Tua, di mana mereka membahas rencana-rencana jahat mereka secara detail. Suara Bram terdengar dingin dan tanpa emosi. Suaranya seperti suara iblis yang sedang merancang kehancuran. Anya menutup laptop dengan tangan gemetar, merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Ia merasa mual, pusing, dan ingin muntah. Ia merasa telah tertipu, diperdaya, dan dipermalukan. Pernikahannya, yang dulunya ia anggap sebagai simbol cinta dan kebahagiaan, kini berubah menjadi sebuah jebakan yang mematikan. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia harus segera menemukan jalan keluar, sebelum semuanya terlambat. Mentari pagi masih malu-malu menampakkan diri ketika Anya bangun. Udara dingin pagi November menusuk kulitnya, namun tak sebanding dengan dinginnya yang menusuk kalbu. Rumah megah itu, yang dulunya dipenuhi tawa dan kemewahan, kini terasa seperti peti mati yang mewah. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan pahit, mengingatkannya pada kebohongan dan pengkhianatan Bram. Dengan tangan gemetar, Anya membuka koper tua yang telah ia siapkan semalam. Ia memasukkan beberapa pakaian sederhana, hanya yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Tak ada perhiasan berlian, tak ada gaun-gaun desainer, tak ada barang-barang mewah yang pernah menjadi simbol statusnya. Semua itu tak lagi penting. Yang ia butuhkan hanyalah dirinya sendiri, dan kekuatan untuk memulai hidup baru.
Ia menulis surat untuk Bram, huruf-hurufnya tercetak dengan susah payah, seperti goresan pisau di atas kertas. Kata-kata yang ia tulis tak mampu mewakili seluruh rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan. Ia hanya menulis kalimat singkat, jelas dan tegas. Aku pergi. Aku tak akan kembali. Anya meninggalkan surat itu di atas meja rias, di samping foto pernikahan mereka yang kini tampak seperti sebuah lelucon yang menyakitkan. Ia menoleh satu kali lagi ke seluruh ruangan, mencoba untuk mengingat setiap detail, sebelum ia menutup pintu untuk selamanya. Saat melangkah keluar dari pintu gerbang rumah itu, ia merasakan embusan angin dingin menerpa wajahnya. Namun, ia tak merasa kedinginan. Justru sebaliknya, ia merasa lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia berjalan menuju taksi yang telah ia pesan, meninggalkan di belakangnya semua kemewahan dan kekayaan yang pernah ia miliki. Perjalanan menuju bandara terasa begitu panjang. Anya menatap pemandangan kota yang berlalu di luar jendela, merasakan campuran emosi yang rumit. Ada rasa sakit, kecewa, marah, tetapi juga ada rasa lega dan harapan. Ia telah membuat keputusan yang sulit, namun ia yakin itu adalah keputusan yang tepat. Di ruang tunggu bandara, ia duduk sendirian, menunggu pesawat yang akan membawanya pergi. Ia membuka ponselnya, melihat foto-foto masa kecilnya, foto-foto yang mengingatkannya pada kehidupan sederhana namun penuh kasih sayang yang pernah ia miliki. Air mata mengalir di pipinya, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata penebusan. Pesawatnya mulai boarding. Anya berdiri, menarik koper tuanya, dan melangkah menuju gerbang keberangkatan. Ia meninggalkan di belakangnya sebuah kehidupan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, sebuah kehidupan yang telah menghancurkan impian dan harapannya. Namun, ia juga membawa serta sebuah tekad yang kuat, tekad untuk membangun kehidupan baru, hidup yang bebas dan penuh makna. Ia akan menghadapi masa depannya sendirian, tetapi ia yakin, ia akan mampu melewatinya. Ia akan bangkit kembali, lebih kuat dan lebih tegar dari sebelumnya. Ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tak terbeli dengan harta benda atau kemewahan. Rumah itu sunyi, sunyi hingga Bram bisa mendengar detak jantungnya sendiri bergema di keheningan. Kemewahan yang dulu terasa membuai kini terasa mencekik. Kristal-kristal di chandelier berkilauan sinis, mengingatkannya pada gemerlap palsu yang pernah menutupi kehampaan hubungan mereka. Ia menemukan surat Anya, tulisan tangannya yang biasa anggun kini tampak seperti goresan pisau di atas kertas, menorehkan luka yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Aku pergi. Aku tak akan kembali. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Setiap hurufnya seperti pukulan bertubi-tubi ke dadanya. Bukan hanya tubuhnya yang terasa dingin, namun jiwanya. Dinginnya jauh lebih menusuk daripada angin malam November yang menerpa jendela-jendela besar itu. Ia mencari-cari jejak Anya, seperti arkeolog yang menggali reruntuhan peradaban yang hilang. Setiap sudut ruangan, setiap barang yang pernah mereka sentuh bersama, kini menjadi saksi bisu kegagalannya. Koper Anya yang kosong, mengingatkannya pada betapa mudahnya Anya meninggalkan semua kemewahan yang pernah ia berikan, seolah-olah itu semua hanyalah debu yang tak berharga. Ia menemukan foto pernikahan mereka, terletak tergeletak di atas meja rias, gambar dua insan yang tersenyum bahagia, namun kini tampak seperti sebuah lelucon yang pahit. Ia merobek foto itu, mencabik-cabiknya hingga menjadi potongan-potongan kecil, seperti mencabik-cabik hatinya sendiri. Amarah menggelegak, namun tak mampu mengalahkan rasa sakit yang lebih dalam. Ia menghancurkan barang-barang pemberiannya kepada Anya, vas kristal mahal, jam tangan mewah, semua hancur berkeping-keping, seperti harapannya untuk kembali mendapatkan Anya. Namun, di balik amarah itu,
Sesuatu yang lebih besar muncul. Penyesalan yang begitu mendalam. Ia menyesali dendamnya, dendam yang telah membutakan matanya, menghalangi pandangannya untuk melihat cinta Anya yang tulus. Ia menyesali kekejamannya, kebohongan dan manipulasinya. Ia menyesali semua luka yang telah ia berikan kepada wanita yang dicintainya. Ia duduk di lantai, tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Ia meratapi kehilangannya, kehilangan wanita yang telah mencuri hatinya, wanita yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia menyadari, terlambat. Sadar akan cintanya datang terlambat, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin telah berlalu. Cinta itu kini hanya menyisakan rasa sakit yang tak terobati, rasa sakit yang akan terus menghantuinya hingga akhir hayatnya. Ia sendirian, terjebak dalam lautan penyesalan yang tak berujung, di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara yang dingin dan kosong. Hari-hari berlalu, diwarnai oleh kesunyian yang mencekam dan penyesalan yang mendalam. Rumah mewah itu kini terasa seperti peti mati, menjebak Bram dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Anya, pada kebohongan dan pengkhianatannya, pada cinta yang telah ia sia-siakan. Ia mencoba menghubungi Anya, mengirimkan pesan dan email, namun tak mendapat jawaban. Ia mencoba menghubungi teman-teman Anya, namun mereka menolak untuk memberitahunya keberadaan Anya. Ia merasa semakin terisolasi, semakin terjebak dalam kesendiriannya. Ia menghabiskan waktu dengan bekerja, mencoba untuk menyibukkan diri, namun bayangan Anya selalu menghantuinya. Ia melihat wajah Anya di setiap wanita yang ia temui, mendengar suara Anya di setiap musik yang ia dengarkan. Ia tak bisa melupakan Anya, tak bisa menghapus bayangan Anya dari pikirannya. Suatu malam, ia menemukan sebuah buku harian lama Anya di laci meja kerjanya. Ia membuka buku itu dengan hati-hati, membaca setiap kata yang ditulis Anya dengan penuh emosi. Ia membaca tentang mimpi-mimpi Anya, keinginan Anya, dan juga tentang cintanya pada Bram. Ia membaca tentang bagaimana Anya selalu berusaha untuk memahami dan mendukungnya, meskipun ia tahu bahwa Bram menyembunyikan sesuatu. Ia membaca tentang bagaimana Anya selalu berharap agar Bram bisa berubah, bisa meninggalkan dendamnya, dan bisa mencintainya dengan tulus. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi halaman-halaman buku harian itu. Ia menyesali semua perbuatannya, semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ia menutup buku harian itu, merasakan sesak di dadanya. Ia tahu bahwa ia harus membayar harga atas kesalahannya. Ia harus hidup dengan penyesalan ini, dengan beban berat yang terus menghantuinya. Ia tak akan pernah bisa melupakan Anya, tak akan pernah bisa menghapus bayangan Anya dari pikirannya. Ia hanya bisa berharap, suatu saat nanti, ia bisa mendapatkan pengampunan dari Anya, meskipun ia tahu, itu mungkin tak akan pernah terjadi. Bram memulai pencariannya. Ia menghubungi semua orang yang ia kenal, teman-teman Anya, keluarganya, bahkan mantan kekasih Anya. Ia menelusuri setiap jejak yang mungkin, mencari petunjuk tentang keberadaan Anya. Ia menyewa detektif swasta, memberikan imbalan yang besar, namun semua upaya pencariannya sia-sia. Anya seperti ditelan bumi, menghilang tanpa jejak. Setiap hari, ia memeriksa email dan ponselnya, berharap ada pesan dari Anya. Ia menelepon nomor Anya berulang kali, namun hanya mendapat jawaban, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ia merasa semakin putus asa, semakin terjebak dalam lingkaran setan penyesalan. Ia mengunjungi tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Anya, kafe tempat mereka pertama kali bertemu, taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama,
restoran tempat mereka merayakan ulang tahun. Setiap tempat itu mengingatkannya pada kenangan indah bersama Anya, kenangan yang kini terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia mencoba untuk menghubungi keluarga Anya, berharap mereka bisa memberinya informasi tentang keberadaan Anya. Namun, keluarga Anya menolak untuk berkomunikasi dengannya, marah dan kecewa atas perbuatannya. Ia merasa semakin terisolasi, semakin sendirian dalam kesedihannya. Pencariannya tak membuahkan hasil. Anya benar-benar menghilang, seperti ditelan oleh bumi. Ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan Anya selamanya. Penyesalan yang mendalam mencengkeram hatinya, menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit. Ia menyesali semua perbuatannya, semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia menyesali dendam yang telah membutakan matanya, menghalangi pandangannya untuk melihat cinta Anya yang tulus. Ia menyesali kesempatan yang telah ia sia-siakan, kesempatan untuk memperbaiki semuanya, kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta Anya. Ia terjebak dalam lingkaran setan penyesalan, lingkaran yang tak berujung. Ia hidup dalam bayang-bayang kehilangan wanita yang dicintainya, wanita yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia hanya bisa berharap, suatu saat nanti, ia bisa menemukan kedamaian, meskipun ia tahu, itu mungkin tak akan pernah terjadi. Tahun berganti tahun. Rambut Bram memutih, garis-garis keriput menghiasi wajahnya, mencerminkan beban berat yang terus ia pikul. Rumah mewah itu tetap berdiri megah, namun kini terasa lebih sunyi dan dingin daripada sebelumnya. Ia menjual sebagian besar asetnya, menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal, sebagai bentuk penebusan dosa atas perbuatannya di masa lalu. Ia masih mencari Anya, meskipun harapannya semakin tipis. Ia memasang iklan di berbagai media, mencari informasi tentang keberadaan Anya. Ia mengunjungi tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Anya, mencari petunjuk sekecil apapun. Namun, semua usahanya sia-sia. Anya tetap menghilang tanpa jejak. Ia menghabiskan waktu di sebuah panti asuhan, membantu anak-anak yatim piatu. Ia berharap, dengan membantu anak-anak itu, ia bisa sedikit meringankan beban penyesalannya. Ia melihat wajah-wajah polos anak-anak itu, mengingatkannya pada Anya, pada cinta dan kebahagiaan yang pernah ia miliki. Suatu hari, ia menerima sebuah surat anonim. Surat itu berisi sebuah foto Anya yang sedang tersenyum bahagia bersama seorang anak kecil. Anya terlihat lebih tenang dan damai daripada sebelumnya. Foto itu menunjukkan bahwa Anya telah menemukan kebahagiaan barunya, kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Bram menatap foto itu dengan air mata berlinang. Ia merasa lega, melihat Anya bahagia. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa mendapatkan kembali Anya. Namun, ia merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih damai. Ia telah menerima kenyataan bahwa Anya telah pergi, dan ia harus hidup dengan penyesalannya. Ia menyimpan foto itu dengan hati-hati, sebagai kenangan terakhirnya tentang Anya. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa melupakan Anya. Namun, ia berharap, suatu saat nanti, ia bisa mendapatkan kedamaian yang telah lama ia cari. Ia akan terus hidup, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai bentuk penebusan dosa atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Kehilangan Anya bukan satu-satunya pukulan yang diterima Bram. Dunia bisnisnya, yang dulunya begitu gemilang, mulai goyah. Para investor menarik dananya, mitra bisnisnya memutuskan kerjasama, dan reputasinya hancur berkeping-keping. Konsekuensi dari tindakannya di masa lalu kini datang menagih. Saham perusahaannya anjlok drastis, kreditur menuntut pembayaran, dan ia menghadapi ancaman kebangkrutan.
Ia kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya, teman-teman, keluarga, bahkan karyawannya sendiri. Mereka semua telah mengetahui tentang kejahatannya di masa lalu, dan mereka tak lagi mempercayainya. Ia sendirian, terisolasi, dan terjebak dalam lingkaran setan kesulitan bisnis. Ia kehilangan segalanya, kekayaan, reputasi, dan kepercayaan. Ia hanya menyisakan penyesalan yang mendalam dan beban berat yang terus menghantuinya. Ia mencoba untuk menyelamatkan perusahaannya, mencari investor baru, menegosiasikan utang, namun semua usahanya sia-sia. Perusahaannya terus merugi, dan ia semakin terpuruk dalam kesulitan finansial. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kantornya, mencoba untuk menyelesaikan masalah bisnisnya. Namun, ia tak mampu berkonsentrasi, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Anya dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa lelah, putus asa, dan tak berdaya. Ia kehilangan kepercayaan diri, kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia merasa telah gagal dalam segalanya, dalam bisnisnya, dalam cintanya, dan dalam hidupnya. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung, lingkaran penyesalan, kesendirian, dan kehancuran. Ia duduk di kantornya yang sunyi, memandangi kota yang gemerlap di malam hari. Ia merasa seperti seorang raja yang telah kehilangan kerajaannya, seorang yang telah kehilangan segalanya. Ia hanya menyisakan penyesalan yang mendalam dan beban berat yang terus menghantuinya. Ia harus membayar harga atas kesalahannya, harga yang sangat mahal. Bram kehilangan segalanya. Rumah mewahnya disita, mobil mewahnya dijual, dan ia harus hidup sederhana di sebuah apartemen kecil. Ia kehilangan asistennya, sopirnya, bahkan keamanan rumahnya. Ia sendirian, benar-benar sendirian. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi kekuasaan, hanya ada kesunyian dan penyesalan. Ia bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang pas-pasan. Ia hidup sederhana, makan di warung sederhana, menggunakan transportasi umum. Ia merasa seperti orang asing di kota yang dulu ia kuasai. Namun, di tengah kehancurannya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia menemukan kedamaian. Kedamaian yang tak pernah ia temukan di tengah-tengah kemewahan dan kekuasaannya. Ia menemukan arti hidup yang sesungguhnya, arti hidup yang tak terukur dengan kekayaan dan kesuksesan. Ia menghabiskan waktu dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan kepada panti asuhan, dan menjadi relawan di berbagai kegiatan sosial. Ia merasa lebih bahagia dan lebih damai daripada sebelumnya, meskipun ia hidup dalam kesederhanaan. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah kebahagiaan dan kedamaian batin. Ia telah membayar harga atas kesalahannya, harga yang sangat mahal. Namun, ia telah belajar dari kesalahannya, dan ia telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita tua di panti asuhan tempat ia menjadi relawan. Wanita tua itu mengingatkannya pada Anya, dengan kebaikan hatinya dan senyumnya yang tulus. Ia merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih damai. Ia telah menemukan kedamaian di tengah-tengah kesederhanaannya, kedamaian yang tak pernah ia temukan di tengah-tengah kemewahan dan kekuasaannya. Ia masih memikirkan Anya, masih menyesali perbuatannya. Namun, ia telah menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan Anya selamanya. Ia akan terus hidup, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mencoba untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hari-hari berjalan lambat bagi Bram. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa berat di dadanya, mengingat semua kesalahan yang telah ia buat di masa lalu. Suara-suara kecil dalam benaknya terus mengingatkan tentang Anya, tentang cinta yang telah ia hancurkan, tentang kesempatan yang telah ia sia-siakan.
Rasa bersalah menggerogoti jiwanya, seperti parasit yang tak pernah puas. Di tengah kesibukannya membantu di panti asuhan, Bram menemukan momen-momen di mana ia bisa merenungkan hidupnya. Ia sering duduk di sudut taman, menatap anak-anak yang bermain, dan teringat pada senyuman Anya. Ia mulai menyadari betapa egoisnya ia selama ini, betapa ia terjebak dalam dendam dan ambisi yang merusak hidupnya dan orang-orang yang dicintainya. Setiap kali ia melihat wajah-wajah polos anak-anak di panti asuhan, ia merasa teringat pada keceriaan Anya. Ia ingat betapa Anya selalu ingin membantu orang lain, selalu berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kini, ia merasa terasing dari nilai-nilai itu, terasing dari diri dan jiwanya sendiri. Suatu sore, ketika ia sedang membantu menyiapkan makan malam untuk anak-anak, seorang gadis kecil mendekatinya. "Kak Bram," katanya polos, "kenapa wajahmu sedih?" Bram tertegun, tak tahu harus menjawab apa. Melihat ketulusan di mata gadis kecil itu, ia merasa hatinya teriris. "Aku hanya sedang memikirkan sesuatu," jawabnya pelan. "Jangan sedih, ya? Kalau kakak sedih, aku juga sedih," kata gadis itu sambil tersenyum. Senyuman itu mengingatkannya pada senyuman Anya, dan ia merasakan sebuah gelombang emosi yang mendalam. Ia mulai berbicara dengan anak-anak di panti asuhan, mendengarkan cerita mereka, mendukung impian mereka. Melalui interaksi itu, ia menemukan kembali makna kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan, bahwa cinta dan perhatian dapat menyembuhkan luka yang dalam. Bram mulai berusaha memperbaiki diri. Ia mengikuti kelas-kelas pengembangan diri, belajar tentang empati, tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan tentang bagaimana menjalani hidup dengan integritas. Ia belajar untuk mengakui kesalahannya, untuk meminta maaf kepada orang-orang yang ia sakiti, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang akan memaafkannya. Ia mulai menulis jurnal, mencurahkan semua pikiran dan perasaannya ke dalam tulisan. Melalui tulisan itu, ia berusaha menghadapi rasa bersalah dan penyesalannya. Ia menulis tentang Anya, tentang bagaimana ia menghancurkan cinta mereka, tentang semua kesempatan yang telah ia sia-siakan. Dengan setiap kata yang ditulis, ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih dekat untuk melepaskan beban yang telah menggerogotinya selama ini. Malam-malamnya diisi dengan renungan, mencoba memahami siapa dirinya yang sebenarnya, dan apa yang ingin ia capai dalam hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam kemewahan dan ambisi yang merusak. Ia ingin hidup dengan tujuan, hidup yang berarti, hidup yang mengikuti jejak Anya, cinta dan perhatian pada sesama. Meski rasa bersalah dan penyesalan masih menyelimuti hatinya, Bram berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan hidupnya. Ia tahu, jalan menuju penebusan tidaklah mudah, tetapi ia siap untuk berjuang. Ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk tidak hanya menghormati kenangan Anya, tetapi juga untuk merayakan hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Bertahun-tahun berlalu. Rambut Bram semakin memutih, keriput di wajahnya semakin dalam, namun matanya memancarkan ketenangan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia masih tinggal di apartemen kecilnya, hidup sederhana, namun hatinya terasa lebih lapang. Ia telah menemukan kedamaian, bukan kedamaian yang datang dari kekayaan dan kesuksesan, melainkan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri. Pekerjaannya di panti asuhan tetap ia jalani. Ia bukan hanya sekadar relawan, namun ia telah menjadi bagian dari keluarga besar di panti asuhan itu. Ia menjadi sosok ayah bagi anak-anak yatim piatu, mendengarkan cerita mereka, membantu mereka menyelesaikan masalah, dan mendukung impian mereka. Ia telah meminta maaf kepada keluarga Anya, meskipun mereka masih sulit memaafkannya. Ia telah membayar ganti rugi atas kerugian yang telah ia timbulkan. Ia telah melakukan semua yang ia bisa untuk menebus kesalahannya. Meskipun ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa sepenuhnya menghapus jejak kesalahannya di masa lalu. Ia masih sesekali memikirkan Anya,
masih merasakan sesal atas perbuatannya. Namun, penyesalan itu tak lagi menghancurkannya. Ia telah belajar untuk hidup berdampingan dengan penyesalannya, untuk mengubah penyesalan itu menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, ia menerima sebuah surat. Surat itu bukan dari Anya, namun dari seorang pengacara. Pengacara itu memberitahukan bahwa Anya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, karena sakit. Anya telah meninggalkan sepucuk surat untuknya. Bram membuka surat itu dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Anya memaafkannya. Anya menulis tentang bagaimana ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya, dan bagaimana ia berharap Bram juga bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Bram menangis terseduh-seduh, membaca surat itu. Ia merasa lega, merasakan beban berat di dadanya sedikit berkurang. Ia telah mendapatkan pengampunan dari Anya, pengampunan yang telah lama ia cari. Ia menyimpan surat itu dengan hati-hati, bersama dengan foto Anya yang ia temukan beberapa tahun yang lalu. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa melupakan Anya. Namun, ia telah menemukan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, kedamaian yang telah lama ia cari. Ia akan terus hidup, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menghormati kenangan Anya, dan merayakan hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Bertahun-tahun setelah menerima surat dari pengacara Anya, ketika Bram merasa telah menemukan kedamaian, sebuah petunjuk tak terduga muncul. Sebuah foto usang yang ditemukan di sebuah kotak barang bekas di panti asuhan, menunjukkan Anya di sebuah desa terpencil di pegunungan. Foto itu buram, namun Bram mengenali senyum Anya yang khas. Secercah harapan, setelah sekian lama terkubur dalam penyesalan, muncul kembali. Petunjuk itu membangkitkan kembali semangatnya untuk mencari Anya. Ia memulai pencarian yang panjang dan melelahkan. Ia menjual beberapa barang miliknya untuk membiayai perjalanan, mencari informasi dari penduduk setempat, menelusuri jalan setapak yang terjal dan berliku di pegunungan. Tubuhnya yang telah menua terasa semakin lelah, namun semangatnya tetap menyala. Ia harus menemukan Anya. Perjalanan itu penuh tantangan. Ia menghadapi medan yang sulit, cuaca yang ekstrim, dan keterbatasan informasi. Ia harus berjuang melawan rasa lelah, rasa putus asa, dan keraguan. Namun, ia tak pernah menyerah. Ia terus maju, didorong oleh harapan untuk bertemu kembali dengan Anya. Ia bertanya kepada penduduk desa, menunjukkan foto Anya kepada mereka. Beberapa orang mengenali Anya, mengatakan bahwa Anya tinggal di sebuah pondok kecil di lereng gunung. Namun, tak seorang pun tahu pasti keberadaan Anya saat ini. Ia terus berjalan, menelusuri jalan setapak yang semakin sempit dan terjal. Ia harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan tebing yang curam. Tubuhnya yang telah menua terasa semakin lelah, namun ia tak pernah menyerah. Ia terus maju, didorong oleh harapan untuk bertemu kembali dengan Anya. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya sampai di sebuah pondok kecil di lereng gunung. Pondok itu sederhana, namun terlihat rawat. Ia mengetuk pintu, dengan jantung yang berdebar kencang. Ia berharap, ia akan bertemu kembali dengan Anya. Pintu pondok kecil itu terbuka, menyingkapkan seorang wanita tua yang ramah. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, rambutnya memutih, namun matanya masih bersinar. Bram tertegun. Wanita itu mirip Anya, namun lebih tua, lebih tenang, lebih damai. "Anda mencari seseorang?" tanya wanita itu lembut. Bram tergagap, tak mampu berkata-kata. Ia mengeluarkan foto usang itu, menunjukkannya kepada wanita tua tersebut. Wanita itu mengambil foto itu, melihatnya dengan saksama. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dia sudah lama pergi," katanya pelan. Bram merasa jantungnya hancur berkeping-keping. "Kemana dia pergi?" tanyanya lirih. "Dia pergi ke tempat yang lebih baik.
jawab wanita tua itu. Dia telah menemukan kedamaian. Bram terdiam, merasakan gelombang emosi yang mendalam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap wanita tua itu, mencoba untuk memahami arti kata-kata yang baru saja ia dengar. Wanita tua itu melanjutkan, dia sering menceritakan tentangmu, tentang penyesalanmu, tentang usahamu untuk memperbaiki diri. Dia selalu mendoakanmu. Bram menangis terseduh-seduh, melepaskan semua beban yang telah lama ia pendam. Ia merasa lega, merasakan beban berat di dadanya sedikit berkurang. Anya telah menemukan kedamaian, dan ia telah mendapatkan pengampunan dari Anya. Wanita tua itu memberikan sebuah kotak kecil kepada Bram. "Ini untukmu," katanya. "Dia memintaku untuk memberikan ini kepadamu jika kau datang." Bram membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung sederhana, dengan liontin berbentuk hati. Kalung itu adalah kalung yang pernah ia berikan kepada Anya di masa lalu. Bram mengenakan kalung itu, merasakan sentuhan lembut liontin hati di dadanya. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa melupakan Anya. Namun, ia telah menemukan kedamaian, kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, kedamaian yang telah lama ia cari. Ia akan terus hidup, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menghormati kenangan Anya, dan merayakan hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Perjalanan panjang dan melelahkan itu telah berakhir, membawa Bram pada sebuah penutupan yang penuh damai. Bram meninggalkan pondok kecil itu dengan langkah lebih ringan. Pegunungan yang tadinya terasa berat kini terasa lebih ramah. Matahari sore menyinari wajahnya yang keriput, menghangatkan hatinya yang telah lama dingin. Ia membawa kalung hati itu, bukan sekadar perhiasan, namun simbol pengampunan dan kedamaian. Perjalanan panjang dan melelahkan itu telah membawanya pada penutupan yang ia cari selama bertahun-tahun. Kembali ke kota, Bram tak langsung kembali ke apartemennya. Ia mengunjungi makam orang tuanya, meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Ia juga mengunjungi panti asuhan, berbagi cerita dengan anak-anak, menceritakan perjalanannya yang panjang dan melelahkan. Ia merasa perlu berbagi pengalamannya, agar anak-anak itu belajar dari kesalahannya. Ia melanjutkan pekerjaannya di panti asuhan, namun dengan semangat yang berbeda. Ia tak lagi terbebani oleh penyesalan, namun ia terdorong oleh rasa syukur dan keinginan untuk membantu orang lain. Ia menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang. Ia menulis buku tentang pengalaman hidupnya, tentang dendam, penyesalan, dan penebusan dosa. Buku itu menjadi bestseller, membantu banyak orang untuk merenungkan hidup mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Ia menggunakan royalti dari buku itu untuk membantu panti asuhan dan berbagai kegiatan sosial. Ia tak pernah melupakan Anya. Ia menyimpan foto dan surat Anya dengan hati-hati, sebagai kenangan indah yang akan selalu ia hargai. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa mengganti waktu yang telah hilang, tak akan pernah bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat. Namun, ia telah menemukan kedamaian, kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, kedamaian yang telah lama ia cari. Ia menjalani sisa hidupnya dengan penuh makna, membantu orang lain, berbagi kasih sayang, dan merayakan hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa meskipun masa lalu tidak dapat diubah, tetapi kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ia telah menemukan penebusan dosa, bukan dalam bentuk kekayaan dan kesuksesan, melainkan dalam bentuk kedamaian batin dan kontribusi bagi sesama. Setelah menemukan petunjuk tentang keberadaan Anya, Bram merasa semangatnya menyala kembali. Namun, perjalanan yang harus dilaluinya bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang menguji tekad dan keyakinannya. Hari pertama pencariannya dimulai dengan cuaca yang tidak bersahabat. Hujan deras mengguyur kota, membuat jalanan licin dan sulit dilalui. Namun,
Bram tak membiarkan cuaca menghentikannya. Ia mengenakan jaket tebal dan berangkat, bertekad untuk menemukan Anya. Setiap langkah terasa berat, dan badai di luar seolah mencerminkan badai dalam hatinya. Di tengah perjalanan, ia teringat pada semua kesalahan yang telah ia buat. Rasa putus asa mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Apa gunanya semua ini? Bisiknya pada diri sendiri. Apa Anya bahkan ingin bertemu denganku setelah semua yang telah kulakukan? Keraguan itu menggerogoti jiwanya. Ia teringat saat-saat ketika ia menyakiti Anya, saat-saat ketika ia membiarkan dendam menguasai dirinya. Ia merasakan beratnya beban penyesalan itu kembali, hampir membuatnya ingin berbalik dan menyerah. Namun, di saat-saat terkelam itu, ia melihat seorang anak kecil yang terjebak di tengah hujan. Anak itu tampak ketakutan, berdiri sendirian di sudut jalan. Tanpa berpikir panjang, Bram berlari mendekati anak itu, menawarkannya perlindungan di bawah jaketnya. "Ayo, kita bersama-sama menunggu hujan reda," katanya dengan lembut. Melihat senyuman kecil di wajah anak itu, Bram merasakan dorongan baru dalam jiwanya. Ia menyadari, meskipun ia merasa terpuruk, ia masih bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Tindakan kecil itu memberinya kekuatan, mengingatkannya pada tujuan pencariannya, bukan hanya untuk menemukan Anya, tetapi juga untuk menemukan kembali diri dan jiwanya yang hilang. Setelah hujan reda, Bram melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru. Namun, tantangan berikutnya muncul. Ia harus melewati jalur yang terjal dan berbatu, yang memerlukan fisik yang kuat dan mental yang tangguh. Setiap langkah terasa menyakitkan, dan keraguan kembali menyelinap. "Apa aku benar-benar bisa melakukan ini?" pikirnya. Saat ia hampir menyerah, ia teringat akan kalung hati yang ia kenakan. Kalung itu adalah simbol pengampunan dari Anya, pengingat akan cinta yang tulus. Ia menarik napas dalam-dalam, menggenggam kalung itu erat-erat, dan melanjutkan langkahnya. "Aku harus melakukannya, untuk Anya. Untuk diriku sendiri," ujarnya dalam hati. Bram terus berjuang melawan keputusasaannya, berusaha menempuh setiap rintangan dengan ketekunan. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang menemukan Anya, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya, tentang mengatasi rasa putus asa dan keraguan yang telah menghalanginya. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, ia tiba di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Di sana, ia mendengar kabar tentang seorang wanita yang mirip Anya, yang tinggal di sebuah pondok kecil di lereng gunung. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini adalah langkah terakhir dalam pencariannya? Dengan semangat yang baru, ia melangkah menuju pondok, tidak hanya dengan harapan untuk menemukan Anya, tetapi juga dengan keyakinan bahwa ia telah belajar untuk melawan rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Ia telah belajar untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meskipun dunia terasa melawan. Pencariannya menjadi simbol dari perjalanan hidupnya. Perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga tentang cinta, penyesalan, dan penebusan. Bram mendekati pondok kecil itu dengan hati berdebar. Udara pegunungan terasa dingin, namun kehangatan harapan membasahi hatinya. Ia mengingat perjalanan panjang dan melelahkan yang telah ia lalui, rintangan dan tantangan yang telah ia hadapi. Semua itu terasa sepadan jika ia bisa bertemu kembali dengan Anya. Ia mengetuk pintu dengan lembut. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, menyingkapkan seorang wanita yang sangat mirip dengan Anya. Namun, wanita itu terlihat lebih tua, lebih tenang, dan lebih damai. Rambutnya memutih, keriput menghiasi wajahnya, namun matanya masih memancarkan cahaya yang lembut. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Bram tertegun. Ia tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap wanita itu, mencoba untuk memastikan apakah itu benar-benar Anya. Wanita itu tersenyum, senyum yang sama seperti yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. "Kau Bram, bukan?" tanyanya. Bram mengangguk,
Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Anya," bisiknya lirih. Aku sudah lama menunggu," jawab Anya dengan suara yang sedikit bergetar. Mereka saling memandang, dalam diam. Banyak hal yang ingin mereka katakan, namun tak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan semua perasaan yang mereka rasakan. Waktu seakan berhenti, hanya ada mereka berdua, di tengah kesunyian pegunungan. Anya mengundang Bram masuk ke dalam pondok. Pondok itu sederhana, namun terasa hangat dan nyaman. Mereka duduk berdampingan, berbicara tentang masa lalu, tentang penyesalan, dan tentang harapan. Anya mendengarkan cerita Bram dengan sabar, memahami perjuangan yang telah ia lalui. Anya menceritakan tentang kehidupannya selama ini. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan di desa terpencil itu. Ia telah melupakan semua kesedihan dan kekecewaan di masa lalu. Ia telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bram mendengarkan cerita Anya dengan penuh perhatian. Ia merasa lega melihat Anya bahagia. Ia menyadari bahwa ia telah mendapatkan pengampunan dari Anya. Ia telah menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari di pondok itu, berbicara, tertawa, dan menangis bersama. Mereka saling memaafkan, melepaskan semua beban yang telah lama mereka pendam. Mereka telah menemukan kembali cinta mereka, cinta yang lebih kuat dan lebih dalam daripada sebelumnya. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka telah menemukan kedamaian yang datang dari dalam diri mereka sendiri, kedamaian yang telah lama mereka cari. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan mereka telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan menuju pondok Anya, Bram menemukan lebih dari sekadar kedamaian. Ia juga menemukan jejak-jejak kehidupan Anya yang selama ini tersembunyi. Di desa terpencil itu, ia bertemu dengan beberapa orang yang mengenal Anya, orang-orang yang memberikan informasi penting tentang kehidupan Anya setelah ia menghilang. Ada seorang wanita tua yang menjadi tetangga Anya, yang menceritakan tentang kebaikan hati Anya, bagaimana Anya membantu penduduk desa, dan bagaimana Anya menemukan kedamaian di desa itu. Wanita tua itu juga menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh Anya, seorang anak laki-laki yang sangat dekat dengan Anya. Bram juga bertemu dengan seorang guru sekolah setempat, yang menceritakan tentang bagaimana Anya mengajar anak-anak di desa itu, bagaimana Anya berbagi ilmunya, dan bagaimana Anya menginspirasi anak-anak itu untuk bermimpi besar. Guru itu juga menceritakan tentang bagaimana Anya selalu tersenyum, selalu optimis, dan selalu penuh kasih sayang. Informasi-informasi yang Bram dapatkan dari orang-orang tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan Anya setelah ia menghilang. Ia mengetahui bahwa Anya telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan di desa itu, bahwa Anya telah melupakan semua kesedihan dan kekecewaan di masa lalu, dan bahwa Anya telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Informasi tersebut juga memberikan Bram perspektif baru tentang dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar di masa lalu, bahwa ia telah menyakiti Anya, dan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk bersama Anya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia telah belajar dari kesalahannya, bahwa ia telah berusaha untuk memperbaiki diri, dan bahwa ia telah menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Melalui cerita-cerita dari orang-orang yang dekat dengan Anya, Bram semakin memahami kedalaman kepribadian Anya, kebaikan hatinya, dan kekuatannya untuk bangkit dari keterpurukan. Ia juga semakin menyadari betapa beruntungnya ia pernah memiliki Anya dalam hidupnya. Pertemuan dengan orang-orang yang dekat dengan Anya bukan hanya memberikan informasi penting tentang Anya, namun juga memberikan Bram kesempatan untuk merenungkan hidupnya sendiri. Ia belajar tentang pentingnya pengampunan, pentingnya kebaikan hati, dan pentingnya menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. Pertemuan-pertemuan itu menjadi bagian penting dari perjalanan penebusan dosanya. Setelah meninggalkan desa terpencil itu, Bram membawa lebih dari sekadar kenangan. Ia membawa pelajaran berharga tentang pengampunan, kebaikan hati, dan arti hidup yang sesungguhnya. Kisah Anya, yang diceritakan oleh orang-orang yang dekat dengannya,
telah mengubah perspektifnya. Ia tak lagi terbebani oleh penyesalan, namun terdorong oleh keinginan untuk berbagi kebaikan. Kembali ke kota, Bram tak langsung kembali ke kehidupan lamanya. Ia menyumbangkan sebagian besar hartanya yang tersisa kepada panti asuhan tempat ia bekerja, dan beberapa yayasan amal lainnya. Ia ingin membantu anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang telah dilakukan Anya. Ia juga menulis buku tentang pengalaman hidupnya, tentang perjalanan panjang dan melelahkannya dalam mencari Anya, tentang penyesalan, pengampunan, dan penemuan diri. Buku itu menjadi bestseller, membantu banyak orang untuk merenungkan hidup mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Ia menggunakan royalti dari bukunya untuk mendirikan sebuah yayasan amal, yang bertujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Ia menamai yayasan itu dengan nama Anya, sebagai bentuk penghormatan dan kenangan akan wanita yang telah mengubah hidupnya. Ia juga menjadi pembicara motivasi, berbagi ceritanya dengan banyak orang. Ia menceritakan tentang dendamnya, penyesalannya, dan perjalanannya menuju penemuan diri. Ia menginspirasi banyak orang untuk belajar dari kesalahan mereka, untuk meminta maaf, dan untuk menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri. Ia tak pernah melupakan Anya. Ia menyimpan foto dan surat Anya dengan hati-hati, sebagai kenangan indah yang akan selalu ia hargai. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa mengganti waktu yang telah hilang, tak akan pernah bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat. Namun, ia telah menemukan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, kedamaian yang telah lama ia cari. Ia menjalani sisa hidupnya dengan penuh makna, membantu orang lain, berbagi kasih sayang, dan merayakan hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa meskipun masa lalu tidak dapat diubah, tetapi kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ia telah menemukan penebusan dosa, bukan dalam bentuk kekayaan dan kesuksesan, melainkan dalam bentuk kedamaian batin dan kontribusi bagi sesama. Kisah Bram dan Anya menjadi legenda kecil. Kisah tentang dendam yang berubah menjadi cinta, dan penyesalan yang berubah menjadi penebusan. Setelah perjalanan panjang dan penuh refleksi, Bram akhirnya berdiri di depan pintu rumah Anya. Bukan pondok sederhana di desa terpencil, melainkan sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Ia telah melacak Anya melalui informasi yang ia dapatkan dari orang-orang yang dekat dengannya. Jantungnya berdebar kencang, campuran rasa takut, harapan, dan penyesalan memenuhi hatinya. Ia mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Pintu terbuka, menyingkapkan Anya yang terlihat lebih tua, namun tetap cantik dan anggun. Rambutnya memutih, keriput menghiasi wajahnya, namun matanya masih memancarkan cahaya yang lembut. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun terlihat rapi dan bersih. "Bram?" tanya Anya dengan suara yang sedikit bergetar. Bram tertegun. Ia tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Anya, mencoba untuk memastikan apakah itu benar-benar Anya. Setelah sekian lama, pertemuan ini terasa seperti mimpi. "Anya," bisiknya lirih, suaranya bergetar karena emosi yang campur aduk. Penyesalan, cinta, dan kemarahan bercampur aduk dalam dirinya. Anya menatap Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit keheranan, sedikit kekecewaan, dan sedikit kelembutan. "Kau datang," katanya pelan. Mereka saling memandang, dalam diam. Waktu seakan berhenti, hanya ada mereka berdua, di tengah kesunyian rumah kecil itu. Udara terasa berat, dipenuhi oleh emosi yang tak terungkapkan. Bram mencoba untuk berbicara, namun kata-kata tak mampu keluar dari mulutnya. Ia ingin meminta maaf, ia ingin menjelaskan, ia ingin mengungkapkan semua penyesalannya. Namun, kata-kata itu seakan terjebak di tenggorokannya. Anya memecah keheningan. "Aku sudah memaafkanmu," katanya dengan suara yang lembut, namun tegas. "Namun, itu tidak berarti bahwa aku melupakan semua yang telah terjadi." Kalimat itu menusuk hati Bram. Ia menyadari bahwa pengampunan Anya tidak serta-merta menghapus semua kesalahannya. Ia harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatannya.
Mereka berbicara selama berjam-jam, mencurahkan semua perasaan mereka. Ada penyesalan, ada cinta, ada kemarahan, ada juga pengampunan. Pertemuan itu penuh dengan emosi yang campur aduk, namun juga penuh dengan harapan. Mereka telah melewati perjalanan panjang dan penuh cobaan, dan kini mereka telah sampai pada titik di mana mereka bisa saling memaafkan dan menerima kenyataan. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka telah menemukan kedamaian yang datang dari dalam diri mereka sendiri, kedamaian yang telah lama mereka cari. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan mereka telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Namun, apakah pertemuan ini akan menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka, atau hanya sebuah penutupan yang menyayat? Matahari mulai terbenam ketika percakapan mereka berakhir. Cahaya jingga menerangi wajah Anya dan Bram, menonjolkan keriput dan garis-garis waktu yang telah mereka lalui. Di udara, terasa ketegangan yang telah mereda, diganti oleh kedamaian yang rapuh. Pertemuan mereka penuh emosi, campuran penyesalan, cinta, dan kemarahan yang telah lama terpendam. Anya menawarkan teh hangat kepada Bram. Di dalam cangkir sederhana itu, terlihat refleksi wajah mereka yang penuh cerita. "Aku telah memaafkanmu, Bram," kata Anya lembut, suaranya penuh kelembutan yang terselubung kesedihan. "Tapi maafku bukan penghapus dosa. Kau harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatanmu." Bram mengangguk, mengerti sepenuhnya. Ia tak mengharapkan pengampunan yang menghapus semuanya. Ia hanya berharap untuk mendapatkan kesempatan menjelaskan, untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menebus kesalahannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Anya. "Aku tahu," jawab Bram, suaranya bergetar. "Aku tak pernah meminta pengampunan penuh. Aku hanya berharap kau bisa melihat bahwa aku telah berubah." Mereka terdiam sejenak, masing-masing merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Perjalanan yang penuh dengan kesalahan, penyesalan, dan penemuan diri. Perjalanan yang telah membawa mereka ke titik ini, di mana mereka bisa saling berhadapan dengan kejujuran dan penerimaan. "Aku telah menemukan kedamaian di sini," kata Anya, menunjuk keluar jendela, di mana cahaya senja mulai memudar. "Di desa itu, aku menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bukan dalam kekayaan dan kesuksesan, melainkan dalam kesederhanaan dan kebaikan." Bram mengangguk, mengerti sepenuhnya. Ia juga telah menemukan kedamaian, bukan dalam kemewahan dan kekuasaan, melainkan dalam pelayanan dan pengabdian. Mereka telah menemukan kedamaian melalui jalan yang berbeda, namun tujuannya sama, menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Ketika Bram bersiap untuk pulang, Anya memberikannya sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama mereka berdua, diambil saat mereka masih muda dan bahagia. Foto itu tampak usang, namun senyum mereka masih terlihat jelas. "Simpanlah ini," kata Anya, "sebagai pengingat bahwa kita pernah memiliki cinta yang begitu indah." Bram menerima kotak itu dengan hati yang penuh haru. Ia tahu bahwa hubungan mereka tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Namun, ia bersyukur atas pertemuan ini, pertemuan yang telah membawa penutupan dan kedamaian. Ia telah mendapatkan pengampunan, bukan hanya dari Anya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Perjalanan panjang dan penuh cobaan itu telah berakhir, membawa mereka pada sebuah pemahaman yang mendalam tentang cinta, penyesalan, dan penemuan diri. Udara di antara Anya dan Bram terasa tegang ketika Anya memulai konfrontasi. Teh hangat yang mereka minum tadi seakan membeku, mencerminkan suasana hati mereka yang dingin. Setelah sekian lama, pertemuan ini bukan hanya tentang pengampunan, namun juga tentang perhitungan. "Kau datang," kata Anya, suaranya tenang namun tajam, seperti pisau yang menusuk hati Bram. "Setelah semua yang kau lakukan, kau berani datang menemuiku." Bram terdiam, tak mampu membantah. Ia tahu, kata-kata tak akan mampu mengurangi rasa sakit yang telah ia timpakan kepada Anya. Ia hanya bisa menunduk, menerima amarah Anya. "Kau menghancurkan hidupku, Bram," lanjut Anya, suaranya mulai meninggi.
Kau menghancurkan impianku, harapan-harapanku, dan kepercayaanku. Kau mempermainkanku seperti boneka, dan kau membiarkan dendammu menguasai dirimu. Air mata mengalir di pipi Anya, namun ia tak berusaha untuk menghapusnya. Ia membiarkan air mata itu mengalir, sebagai simbol dari rasa sakit yang telah lama ia pendam. Aku telah memaafkanmu, kata Anya, suaranya bergetar. Tapi itu tidak berarti aku melupakan semua yang telah kau lakukan. Aku tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit yang telah kau berikan kepadaku. Bram mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan tatapan Anya. Ia melihat kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan di mata Anya. Ia merasakan sesak di dadanya, merasakan beratnya beban penyesalan yang telah lama ia pikul. Aku tahu, jawab Bram, suaranya lirih. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah menyakitimu, dan aku sangat menyesalinya. Menyesal? Tanya Anya, suaranya penuh sinisme. Menyesal saja tidak cukup, Bram. Kau telah menghancurkan hidupku, dan kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Konfrontasi itu berlangsung lama, dipenuhi oleh emosi yang campur aduk. Anya meluapkan semua kemarahan dan kekecewaannya kepada Bram, sementara Bram hanya bisa mendengarkan dan menerima semuanya. Ia tak membela diri, ia tak mencari pembenaran. Ia hanya bisa mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Di tengah amarah Anya, terlihat sedikit kelembutan. Kelembutan yang menunjukkan bahwa Anya masih menyimpan sedikit cinta untuk Bram. Namun, cinta itu telah terluka parah oleh perbuatan Bram. Konfrontasi itu berakhir dengan kesunyian. Keduanya terdiam, masing-masing merenungkan apa yang telah terjadi. Pertemuan itu bukan hanya tentang pengampunan, namun juga tentang perhitungan. Perhitungan atas semua kesalahan yang telah dibuat, dan perhitungan atas semua rasa sakit yang telah ditimbulkan. Kesunyian di antara Anya dan Bram terasa lebih berat daripada kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Konfrontasi telah melepaskan emosi yang terpendam selama bertahun-tahun, meninggalkan jejak keheningan yang penuh makna. Anya menatap Bram, matanya berkaca-kaca, campuran air mata amarah dan kesedihan masih terlihat jelas. Aku telah memaafkanmu, ulang Anya, suaranya lebih lembut kali ini, namun tetap tegas. Tapi maafku bukan penghapus dosa. Kau harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatanmu. Dan aku harus hidup dengan bekas luka yang kau tinggalkan. Bram mengangguk, mengerti sepenuhnya. Ia tak mengharapkan pengampunan yang menghapus semuanya. Ia hanya berharap untuk mendapatkan kesempatan menjelaskan, untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menebus kesalahannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Anya. Aku tahu, jawab Bram, suaranya bergetar. Aku tak pernah meminta pengampunan penuh. Aku hanya berharap kau bisa melihat bahwa aku telah berubah. Aku telah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anya terdiam sejenak, memandang Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit keraguan, sedikit penyesalan, dan sedikit harapan. Aku telah melihat usahamu, akunya pelan. Buku yang kau tulis, cerita tentangmu, aku membacanya. Bram merasa lega mendengar pengakuan Anya. Ia telah berusaha keras untuk memperbaiki dirinya, dan ia bersyukur bahwa Anya telah melihat usaha tersebut. Tapi, lanjut Anya, itu tidak cukup untuk mengembalikan semuanya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa menjalani hidup kita masing-masing. Bram mengangguk, menerima kenyataan tersebut. Ia tahu, hubungan mereka tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Namun, ia bersyukur atas pertemuan ini, pertemuan yang telah membawa penutupan dan pemahaman. Ia telah mendapatkan pengampunan, bukan hanya dari Anya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Mereka terdiam lagi, masing-masing merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Perjalanan yang penuh dengan kesalahan, penyesalan, dan penemuan diri. Perjalanan yang telah membawa mereka ke titik ini, di mana mereka bisa saling berhadapan dengan kejujuran dan penerimaan. Ketika Bram bersiap untuk pergi,
Anya memberikannya sebuah kalung sederhana, dengan liontin berbentuk hati. "Simpanlah ini," kata Anya, "sebagai pengingat bahwa kita pernah memiliki cinta yang begitu indah, dan sebagai pengingat bahwa kita telah belajar dari kesalahan kita." Bram menerima kalung itu dengan hati yang penuh haru. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berakhir. Namun, ia membawa kenangan indah dan pelajaran berharga dari pertemuan ini. Ia telah menemukan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, kedamaian yang telah lama ia cari. Kesunyian di antara mereka berdua dipenuhi oleh beban masa lalu. Anya, dengan tatapan yang masih menyimpan luka, menunggu penjelasan Bram. Bram menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan penyesalannya yang terdalam. Ia tahu, kata-kata tak akan mampu menghapus luka yang telah ia timpakan. Namun ia harus mencoba. "Anya," mulai Bram, suaranya bergetar, "aku memohon maaf. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku memohon maaf atas semua sakit yang telah kutimpakan kepadamu." Ia menatap mata Anya, mencoba untuk menyampaikan ketulusan permohonan maafnya. "Dendam, itulah yang membutakan mataku," lanjutnya, suaranya semakin mantap. "Aku terjebak dalam lingkaran kebencian, mewarisi dendam keluarga terhadap keluargamu. Aku membiarkan kebencian itu menguasai hidupku, membutakan mataku terhadap cinta yang sebenarnya." Ia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dibesarkan dengan cerita-cerita tentang pengkhianatan dan ketidakadilan yang dilakukan keluarga Anya terhadap keluarganya. Ia menjelaskan bagaimana cerita-cerita itu telah membentuk pandangannya tentang dunia, membentuk kebencian yang tertanam dalam dirinya. "Aku tahu, itu bukan alasan," kata Bram, suaranya terisak. "Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah kulakukan. Aku seharusnya lebih bijak, seharusnya lebih kuat, seharusnya mampu mengendalikan emosinya." Ia menceritakan bagaimana ia berusaha untuk membalas dendam, bagaimana ia menyakiti Anya, dan bagaimana ia akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menjelaskan bagaimana ia terjebak dalam lingkaran setan dendam dan penyesalan, dan bagaimana ia akhirnya menemukan jalan keluar dari lingkaran tersebut. "Aku telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menebus kesalahanku," kata Bram, suaranya semakin mantap. "Aku telah membantu orang lain. Aku telah menulis buku tentang penyesalanku, dan aku telah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Ia menatap Anya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ia ingin Anya mengerti bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya, bahwa ia telah berubah, dan bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. "Aku tahu, maafku tak akan mampu menghapus semuanya," kata Bram, suaranya semakin lirih. "Tapi aku berharap kau bisa melihat ketulusanku. Aku benar-benar menyesal." Ia terdiam, menunggu jawaban Anya. Ia tahu, pengampunan Anya bukanlah haknya. Namun, ia berharap Anya bisa melihat ketulusan penyesalannya. Anya terdiam lama, memandang Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Di matanya, terlihat campuran emosi yang kompleks, kesedihan, kemarahan, dan sedikit kelembutan. Penjelasan Bram, walaupun tak mampu menghapus luka yang telah ditimbulkan, menunjukkan ketulusan yang tak bisa diabaikan. Ia telah mendengar cerita-cerita serupa dari orang-orang di desa, tentang penyesalan Bram dan usahanya untuk memperbaiki diri. "Kau mengatakan kau menyesal," kata Anya akhirnya, suaranya masih bergetar, namun nadanya sedikit lebih lunak. "Tapi kata-kata tak cukup, Bram. Luka yang kau tinggalkan tak akan sembuh begitu saja." Bram mengangguk, menerima sepenuhnya. Ia tahu, kata-kata tak akan mampu menghapus semuanya. Ia hanya berharap Anya bisa melihat ketulusan penyesalannya. "Aku tahu," jawab Bram, suaranya lirih.
Aku tak memintamu untuk melupakan semuanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku telah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anya menghela napas panjang, melepaskan beban yang telah lama ia pikul. Aku telah membaca buku yang kau tulis, katanya, suaranya sedikit lebih tenang. Aku melihat usahamu. Aku melihat perubahan dalam dirimu. Pengakuan Anya memberikan secercah harapan bagi Bram. Ia telah berusaha keras untuk memperbaiki dirinya, dan ia bersyukur bahwa Anya telah melihat usaha tersebut. Tapi, lanjut Anya, itu tidak cukup untuk mengembalikan semuanya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa menjalani hidup kita masing-masing. Bram mengangguk, menerima kenyataan tersebut. Ia tahu, hubungan mereka tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Namun, ia bersyukur atas pertemuan ini, pertemuan yang telah membawa penutupan dan pemahaman. Ia telah mendapatkan pengampunan, bukan hanya dari Anya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Mereka terdiam lagi, masing-masing merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Perjalanan yang penuh dengan kesalahan, penyesalan, dan penemuan diri. Perjalanan yang telah membawa mereka ke titik ini, di mana mereka bisa saling berhadapan dengan kejujuran dan penerimaan. Meskipun luka tetap ada, kedamaian telah tiba. Ketika Bram bersiap untuk pergi, Anya memberikannya sebuah kalung sederhana, dengan liontin berbentuk hati. Simpanlah ini, kata Anya, sebagai pengingat akan perjalanan kita, dan sebagai simbol dari pengampunan. Bram menerima kalung itu dengan hati yang penuh haru. Ia tahu, perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari kehidupan baru yang lebih damai dan penuh makna. Meskipun pertemuan antara Bram dan Anya telah membawa banyak emosi ke permukaan, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Anya. Meskipun ia telah mendengar penyesalan Bram dan melihat usahanya untuk berubah, luka yang ditinggalkan oleh tindakan Bram masih terasa segar. Anya tahu bahwa maaf tidak bisa diberikan begitu saja. Ia masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan hatinya. Setelah memberikan kalung itu kepada Bram, Anya mengalihkan pandangannya ke jendela, menatap luar dengan pikiran yang melayang. Bram, katanya akhirnya, suaranya lembut namun tegas, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya. Bram merasakan hatinya tertegun. Ia mengerti, dan ia menunggu Anya untuk melanjutkan. Rasa sakit yang kau timbulkan, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Setiap kali aku memikirkan masa lalu, aku merasakan sakit itu kembali. Ungkap Anya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku ingin percaya bahwa kau sudah berubah. Lanjutnya, tapi aku juga harus melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke keadaan di mana aku berharap terlalu banyak, hanya untuk dikhianati lagi. Bram mengangguk, merasakan berat kata-kata Anya. Ia tak ingin memaksakan pengampunan. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki proses penyembuhan yang berbeda. Aku mengerti, Anya. Aku tidak ingin mengharapkan apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini, dan aku akan menunggu. Menunggu? Tanya Anya, menatap Bram dengan keraguan. Berapa lama? Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak pernah bisa memaafkanmu? Bram merasa tertekan oleh pertanyaan itu. Ia tidak punya jawaban pasti. Aku tidak tahu, jawabnya dengan jujur. Tapi aku berjanji untuk tidak pergi. Aku akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Anya menghela napas berat, merasakan beban yang masih ada di hatinya. Aku perlu waktu, Bram. Waktu untuk menyembuhkan diri, untuk mengatasi rasa sakitku. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Bram mengangguk, menghormati keputusan Anya. Aku akan memberimu waktu yang kau butuhkan. Aku akan berada di sini, jika kau memerlukan seseorang untuk berbicara,
atau jika kau ingin aku membantu dengan cara apapun. Mereka terdiam, masing-masing merenungkan perasaan dan keputusan yang harus diambil. Meskipun Bram berharap untuk membangun kembali hubungan mereka, ia tahu bahwa semua itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Anya masih terluka, dan penyembuhan tidak bisa dipaksakan. Ketika Bram akhirnya beranjak untuk pergi, ia menatap Anya sekali lagi, berharap bisa memberikan dukungan yang ia butuhkan. "Ingat, aku di sini untukmu," katanya lembut, sebelum melangkah keluar dari rumah Anya, membawa harapan bahwa suatu hari, mereka bisa menemukan jalan menuju kedamaian bersama. Hari-hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Bram tetap pada janjinya. Ia tidak menghubungi Anya secara langsung, menghormati kebutuhan Anya untuk memiliki ruang dan waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Namun, ia tetap ada, menunjukkan dukungannya dengan cara-cara yang halus. Ia sesekali mengirimkan buku-buku yang ia rasa Anya akan suka, buku-buku tentang penyembuhan, tentang menemukan kedamaian batin, dan tentang kekuatan manusia untuk bangkit dari keterpurukan. Ia juga sesekali mengirimkan kartu pos sederhana dengan pemandangan alam yang indah, tanpa kata-kata yang terlalu banyak, hanya sebagai tanda bahwa ia masih memikirkan Anya. Ia juga tetap aktif di yayasan amal yang telah ia dirikan, mencurahkan seluruh waktunya untuk membantu orang lain. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia juga membantu dirinya sendiri untuk menyembuhkan luka masa lalunya. Ia menemukan kedamaian dalam pelayanan dan pengabdian. Suatu hari, ia menerima telepon dari Anya. Anya hanya mengucapkan beberapa kata, aku ingin bertemu." Jantung Bram berdebar kencang. Ia merasa lega dan gembira sekaligus gugup. Ia telah menunggu hari ini selama berbulan-bulan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman, jauh dari keramaian kota. Anya terlihat lebih tenang, lebih damai. Matanya masih menyimpan sedikit kesedihan, namun ada juga secercah harapan. Aku telah banyak berpikir," kata Anya, suaranya lembut. "Aku masih terluka, tapi aku juga telah belajar untuk memaafkan. Memaafkan diriku sendiri, dan memaafkanmu." Air mata mengalir di pipi Anya, namun kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Bram merasa lega dan bahagia. Ia telah menunggu hari ini selama berbulan-bulan. Ia telah berusaha keras untuk memperbaiki dirinya, dan ia bersyukur bahwa Anya telah memaafkannya. "Terima kasih, Anya," kata Bram, suaranya bergetar karena emosi. "Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua." Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kafe itu, berbicara, tertawa, dan menangis bersama. Mereka telah melewati perjalanan panjang dan penuh cobaan, dan kini mereka telah sampai pada titik di mana mereka bisa saling memaafkan dan menerima kenyataan. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka telah menemukan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Setelah pertemuan emosional di kafe, Bram merasa terinspirasi untuk membuktikan ketulusan penyesalannya kepada Anya, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Ia tahu bahwa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata, dan ia ingin menunjukkan kepada Anya bahwa ia berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Bram mulai dengan mengunjungi keluarga Anya. Ia mendengar bahwa mereka mengalami kesulitan finansial setelah kehilangan beberapa sumber penghasilan. Tanpa memberitahu Anya, ia melakukan riset tentang cara-cara untuk membantu mereka. Ia menghubungi beberapa teman dan kolega untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membantu keluarga Anya. Setelah beberapa minggu, Bram berhasil mengumpulkan cukup uang untuk memberikan bantuan. Ia pergi ke rumah Anya dan keluarganya, dengan hati yang berdebar. Ia merasa gugup, namun ia tahu ini adalah langkah yang tepat. Ketika ia tiba di depan pintu rumah Anya, ia mengetuk dengan hati-hati. Anya membuka pintu, terlihat terkejut melihat Bram berdiri di sana dengan senyuman tulus dan beberapa amplop di tangannya. "Bram, ada apa?" tanya Anya, tidak yakin dengan kehadirannya. "Aku ingin membantu," jawab Bram, suaranya penuh ketulusan. "Aku tahu keluarga kamu sedang mengalami masa sulit, dan aku ingin melakukan sesuatu." Anya tampak ragu,
namun Bram melanjutkan. Aku telah mengumpulkan sedikit dana dari teman-temanku. Ini untuk membantu meringankan beban keluarga kamu. Ia menyerahkan amplop itu kepada Anya. Anya terdiam sejenak, melihat isi amplop yang berisi uang yang cukup untuk membantu keluarganya. Air mata mulai menggenang di matanya. Bram, aku tidak tahu harus berkata apa, katanya, suaranya bergetar. Tak perlu berkata apa-apa, jawab Bram lembut. Aku hanya ingin membantu. Ini bukan tentang mencari pengakuan atau pujian. Ini adalah cara aku menunjukkan bahwa aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Anya menerima amplop itu dengan tangan yang gemetar. Ia merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Terima kasih, ucapnya, suaranya penuh haru. Ini akan sangat membantu kami. Bram tidak berhenti di situ. Ia juga menawarkan diri untuk membantu secara langsung, mendukung Anya dan keluarganya dalam hal-hal kecil, seperti memperbaiki rumah, membantu mengurus anak-anak, dan menyediakan makanan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk menjadi bagian dari hidup Anya, bukan hanya sebagai mantan kekasih, tetapi sebagai teman yang siap mendukung. Seiring berjalannya waktu, Bram dan Anya mulai membangun kembali hubungan mereka, meskipun dalam konteks yang berbeda. Mereka menjadi lebih akrab, berbagi cerita dan tawa, serta saling mendukung dalam proses penyembuhan. Bram menyadari bahwa dengan membantu Anya dan keluarganya, ia tidak hanya menebus kesalahannya, tetapi juga menemukan kembali makna hidup yang lebih dalam. Dengan setiap tindakan kecil yang ia lakukan, Bram merasa lebih dekat dengan Anya. Ia berharap bahwa dengan waktu dan usaha, mereka bisa membangun kembali kepercayaan dan mungkin, suatu hari nanti, menemukan cinta yang lebih kuat daripada sebelumnya. Waktu terus berjalan, menghanyutkan sisa-sisa kepahitan dan menggantinya dengan penerimaan. Bram konsisten dalam membantu Anya dan keluarganya, bukan sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan mereka. Ia membantu memperbaiki rumah mereka, membantu mengurus anak-anak, bahkan sesekali memasak untuk mereka. Tindakan-tindakan kecil ini, yang dilakukan dengan ketulusan, berbicara lebih keras daripada kata-kata maaf yang pernah ia ucapkan. Anya, mulanya masih ragu dan menjaga jarak, perlahan mulai luluh. Ia melihat ketulusan dalam setiap tindakan Bram. Ia melihat usaha nyata Bram untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya, bukan hanya untuk mendapatkan pengampunannya, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia melihat perubahan dalam diri Bram, perubahan yang nyata dan tulus. Anak-anak Anya juga mulai akrab dengan Bram. Mereka melihat Bram sebagai sosok yang baik hati dan penyayang, yang selalu siap membantu. Mereka mulai memanggil Bram dengan sebutan, Paman Bram, menunjukkan penerimaan mereka terhadap kehadiran Bram dalam kehidupan mereka. Suatu sore, ketika Bram sedang membantu Anya mengurus kebun kecil di belakang rumah mereka, Anya menatap Bram dengan mata yang penuh makna. Terima kasih, katanya pelan, suaranya bergetar. Terima kasih telah melakukan semua ini untukku dan keluargaku. Bram tersenyum, merasa lega dan bahagia. Aku senang bisa membantu, jawabnya lembut. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi. Anya mengangguk, menatap Bram dengan mata yang penuh kedamaian. Aku tahu, katanya. Aku telah memaafkanmu. Kalimat itu terasa seperti beban yang telah diangkat dari pundak Bram. Ia telah mendapatkan pengampunan, bukan hanya dari Anya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia telah menemukan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, kedamaian yang telah lama ia cari. Hubungan mereka tidak kembali seperti dulu, namun mereka telah menemukan sebuah ikatan baru, ikatan yang lebih kuat dan lebih dalam daripada sebelumnya. Ikatan persahabatan, ikatan saling mendukung, ikatan yang dibangun di atas fondasi pengampunan dan penerimaan. Mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu, dan mereka telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kisah Bram dan Anya menjadi sebuah kisah tentang penebusan dosa, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan cinta untuk menyembuhkan luka terdalam. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika Bram berusaha membangun kembali hidupnya dan mendapatkan pengampunan dari Anya, keluarga Bram menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang selama ini terpendam.
Dendam yang diwariskan kepada Bram oleh keluarganya tidak hanya menghancurkan hubungan antara Bram dan Anya, tetapi juga meninggalkan jejak luka di antara dua keluarga yang saling berseteru. Suatu hari, Bram menerima kabar bahwa salah satu anggota keluarganya, pamannya, terlibat dalam sebuah skandal yang melibatkan penipuan dan penggelapan dana. Pamannya, yang selama ini menjadi sosok yang dihormati di komunitas mereka, tiba-tiba menjadi sorotan publik. Berita tentang tindakan korupnya menyebar dengan cepat, mengguncang reputasi keluarga. Bram merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena menyaksikan keluarganya menghadapi kehancuran. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan kelegaan. Ini adalah akibat dari tindakan yang telah lama mereka lakukan, dan mungkin sekarang adalah saatnya bagi keluarganya untuk belajar dari kesalahan mereka. Karma datang lebih jauh ketika ayah Bram, yang selalu mendukung pandangan dendam terhadap keluarga Anya, kehilangan pekerjaannya akibat skandal yang melibatkan pamannya. Reputasi keluarga hancur, dan mereka dipandang dengan penuh kecurigaan oleh tetangga dan teman-teman mereka. Bram menyaksikan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh keluarganya selama ini berbalik menjadi bumerang. Saat Bram menghadapi keluarganya, ia merasakan perasaan campur aduk. "Ini semua adalah hasil dari apa yang kalian tanam," katanya tegas, meskipun hatinya bergetar. "Dendam yang kalian pelihara telah menghancurkan hidup kita semua. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam kebencian ini." Ayahnya menatap Bram dengan kemarahan dan kebingungan. "Kau seharusnya mendukung keluarga kita, bukan mengkhianatinya," teriaknya. "Aku bukan mengkhianati, aku hanya mencoba untuk memperbaiki kesalahan," jawab Bram dengan tegas. "Dendam ini hanya akan membawa kehancuran lebih lanjut. Kita harus belajar untuk melepaskannya." Keluarga Bram mulai merasakan dampak dari semua tindakan mereka. Teman-teman yang sebelumnya mendukung mereka mulai menjauh, dan mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka kini terisolasi. Bram melihat bagaimana semua ini menjadi pelajaran bagi keluarganya, bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan karma tidak pernah meninggalkan jejaknya. Bram berusaha untuk membantu keluarganya, meskipun mereka masih terjebak dalam kebencian dan penyesalan. Ia mengajak mereka untuk merenungkan apa yang telah terjadi, dan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. "Kita harus belajar dari ini," katanya lembut. "Kita tidak bisa membiarkan dendam menghancurkan kita selamanya." Meskipun jalan menuju pemulihan tidaklah mudah, Bram berharap bahwa keluarganya akhirnya akan menemukan cara untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Ia ingin melihat mereka menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang dipenuhi dengan pengertian dan pengampunan, sama seperti yang telah ia temukan dengan Anya. Waktu terus berjalan, menghanyutkan sisa-sisa dendam dan menggantinya dengan penerimaan. Meskipun keluarga Bram telah mengalami kehancuran reputasi dan kehilangan finansial, mereka perlahan mulai merenungkan kesalahan mereka. Skandal yang melibatkan paman Bram menjadi titik balik bagi mereka. Kehilangan status sosial dan finansial memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan pahit dari tindakan mereka. Ayah Bram, yang dulunya keras kepala dan penuh kebencian, mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia mulai mendengarkan cerita Bram tentang penyesalan dan pengampunan, dan ia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai menyesali tindakannya yang telah menghancurkan hubungan antara Bram dan Anya, dan ia mulai meminta maaf kepada Bram. "Maafkan aku, Nak," kata ayah Bram suatu hari, suaranya bergetar karena emosi. "Aku telah salah. Aku telah membiarkan dendam menguasai hidupku, dan aku telah menyakitimu." Bram memeluk ayahnya, merasa lega dan bahagia. Ia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. "Aku memaafkanmu, Ayah," jawab Bram, suaranya bergetar karena emosi. "Tapi kita harus belajar dari kesalahan ini." Paman Bram, yang terlibat dalam skandal penipuan, juga mulai menunjukkan penyesalan. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu masyarakat, mencoba untuk menebus kesalahannya. Ia menjadi relawan di sebuah panti asuhan, membantu anak-anak yatim piatu, dan ia juga mulai berbagi ceritanya dengan orang lain, sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keluarga Bram mulai membangun kembali hidup mereka, satu langkah pada satu waktu. Mereka belajar untuk melepaskan dendam dan kebencian, dan mereka belajar untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mulai memperbaiki hubungan mereka dengan tetangga dan teman-teman mereka, dan mereka mulai membangun kembali reputasi mereka.
Bram terus mendukung keluarganya dalam proses penyembuhan ini. Ia membantu mereka menemukan pekerjaan baru, ia membantu mereka memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan ia juga membantu mereka menemukan kedamaian batin. Ia ingin melihat keluarganya menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang dipenuhi dengan pengampunan dan penerimaan. Kisah keluarga Bram menjadi sebuah kisah tentang penebusan dosa, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan manusia untuk berubah. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karma telah memberikan pelajaran yang pahit, namun juga membuka jalan menuju penyembuhan dan pemulihan. Waktu terus berlalu, menghanyutkan sisa-sisa kepahitan dan menggantinya dengan penerimaan. Bram konsisten dalam menunjukkan ketulusannya kepada Anya, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Ia membantu Anya dan keluarganya, mendukung mereka dalam setiap langkah, dan selalu ada untuk mereka ketika mereka membutuhkan. Anya, yang awalnya masih ragu dan menjaga jarak, perlahan mulai luluh. Ia melihat perubahan nyata dalam diri Bram. Bram bukanlah orang yang sama yang pernah menyakitinya bertahun-tahun lalu. Bram yang kini ada di hadapannya adalah seorang pria yang penuh penyesalan, yang telah berusaha keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia mengamati bagaimana Bram membantu keluarganya, bagaimana ia berinteraksi dengan anak-anaknya, dan bagaimana ia selalu menunjukkan sikap yang tulus dan penuh kasih sayang. Ia melihat bagaimana Bram telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang penuh empati dan pengertian. Suatu hari, ketika Bram sedang membantu Anya mengurus kebun kecil di belakang rumahnya, Anya menatap Bram dengan mata yang penuh makna. "Bram," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku telah memaafkanmu." Bram tertegun. Ia telah menunggu momen ini selama berbulan-bulan. Ia merasa lega dan bahagia. "Terima kasih, Anya," jawabnya lembut, suaranya bergetar karena emosi. "Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua." Anya tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. "Aku masih terluka," katanya, "tapi aku telah belajar untuk melepaskan rasa sakit itu. Aku telah belajar untuk memaafkan diriku sendiri dan memaafkanmu." Mereka saling memandang, dalam diam. Di antara mereka, terasa kedamaian yang mendalam. Mereka telah melewati perjalanan panjang dan penuh cobaan, dan kini mereka telah sampai pada titik di mana mereka bisa saling memaafkan dan menerima kenyataan. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka telah menemukan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Hubungan mereka tidak kembali seperti dulu, namun mereka telah menemukan sebuah ikatan baru, ikatan yang lebih kuat dan lebih dalam daripada sebelumnya. Ikatan persahabatan, ikatan saling mendukung, ikatan yang dibangun di atas fondasi pengampunan dan penerimaan. Mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu, dan mereka telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kisah Bram dan Anya menjadi sebuah kisah tentang penebusan dosa, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan cinta untuk menyembuhkan luka terdalam. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Setelah pengakuan Anya, suasana di antara mereka berdua terasa lebih ringan. Beban berat yang selama ini mereka pikul seakan telah terangkat. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kebun, berbicara tentang masa lalu, tentang masa kini, dan tentang masa depan. Mereka berbagi tawa dan air mata, mengingat kenangan indah dan pahit yang telah mereka lalui bersama. Bram menyadari bahwa pengampunan Anya bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari babak baru. Babak baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Ia ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan Anya, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai teman dan sahabat. Ia mulai lebih sering mengunjungi Anya dan keluarganya. Ia membantu mereka dalam berbagai hal, dari mengurus kebun hingga membantu anak-anak Anya dengan pekerjaan rumah mereka. Ia menjadi bagian dari keluarga Anya, bukan sebagai anggota keluarga, tetapi sebagai teman yang selalu siap membantu. Anya juga mulai lebih terbuka kepada Bram. Ia berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang kesulitan yang ia hadapi, dan tentang harapannya untuk masa depan.
Ia merasa nyaman berada di dekat Bram, merasakan ketenangan dan kedamaian yang selama ini ia cari. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Mereka belajar untuk saling memahami, saling menghargai, dan saling mencintai, namun dengan cara yang berbeda. Cinta mereka telah berevolusi, berubah dari asmara menjadi persahabatan yang mendalam. Suatu hari, Anya mengajak Bram untuk makan malam di rumahnya. Ia memasak makanan kesukaan Bram, dan mereka menghabiskan malam itu dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Anak-anak Anya juga ikut bergabung, menciptakan suasana keluarga yang hangat dan penuh cinta. Pada akhir malam itu, ketika Bram bersiap untuk pulang, Anya memeluknya dengan erat. "Terima kasih," katanya pelan, suaranya bergetar karena emosi. "Terima kasih telah kembali." Bram membalas pelukan Anya, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Ia telah menemukan kedamaian, bukan hanya dengan Anya, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ia telah belajar dari kesalahan masa lalunya, dan ia telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kisah Bram dan Anya menjadi sebuah kisah tentang penebusan dosa, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan cinta untuk menyembuhkan luka terdalam. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang, cinta dapat ditemukan kembali, dalam bentuk yang berbeda, namun sama indahnya. Tahun-tahun berlalu. Bram dan Anya tetap menjalin hubungan yang erat, namun bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai sahabat terbaik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Bram tetap menjadi bagian penting dari kehidupan Anya dan keluarganya. Ia membantu mengurus anak-anak Anya, membantu pekerjaan rumah tangga, dan selalu ada untuk mereka ketika mereka membutuhkan. Bram juga tetap aktif dalam kegiatan sosial dan amal. Ia menggunakan pengalaman hidupnya untuk menginspirasi orang lain, mengajarkan mereka tentang pentingnya pengampunan, penebusan dosa, dan arti hidup yang sesungguhnya. Ia sering menjadi pembicara di berbagai acara, berbagi ceritanya dengan penuh ketulusan dan inspirasi. Anya, di sisi lain, fokus pada keluarganya dan pekerjaannya. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kebersamaan. Ia telah belajar untuk melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, terinspirasi oleh kebaikan Bram. Kisah Anya dan Bram menjadi legenda kecil di komunitas mereka, sebuah kisah tentang penebusan, pengampunan, dan kekuatan cinta. Mereka membuktikan bahwa meskipun hidup kadang menghadirkan kesulitan dan tantangan, dengan ketulusan dan komitmen untuk saling mendukung, cinta dapat mengatasi segala rintangan. Di akhir setiap hari, ketika mereka duduk bersama di beranda rumah, menyaksikan matahari terbenam, Anya dan Bram saling memandang dengan penuh rasa syukur. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak selalu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil bersama telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana cinta dan kebahagiaan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Dengan pelajaran berharga tentang pengampunan, penyesalan, dan karma, Anya dan Bram melanjutkan hidup mereka dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa cinta yang tulus adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka terdalam dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kisah Anya dan Bram adalah perjalanan yang menggambarkan kekuatan pengampunan, penyesalan, dan cinta sejati. Setelah melewati masa lalu yang penuh luka dan dendam, mereka berhasil membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat. Melalui ketulusan hati dan tindakan nyata, Bram menunjukkan penyesalannya dan berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Anya, pada gilirannya, belajar untuk melepaskan rasa sakit dan menerima pengampunan. Pelajaran berharga yang mereka ambil dari pengalaman tersebut mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan, serta dampak karma yang menyertai setiap pilihan yang diambil. Hubungan mereka tidak hanya berkembang menjadi cinta, tetapi juga persahabatan yang mendalam dan saling mendukung.
Dengan membangun kehidupan bersama yang penuh kasih, mereka menjadi panutan bagi orang lain, menunjukkan bahwa cinta yang tulus mampu mengatasi luka masa lalu dan mendatangkan kebahagiaan. Kisah Anya dan Bram menjadi bukti bahwa meskipun masa lalu tidak dapat diubah, kita selalu memiliki kekuatan untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Cinta, pengampunan, dan penyesalan yang tulus adalah kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup.